Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Standar kompetensi yang akan kita bahas adalah memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian konsumsi. 2. Perilaku konsumsi. Untuk memudahkan kita dalam memahami materi tersebut, mari sama-sama kita simak cerita berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada keperluan apa yang kalian datang? Kami ingin bersilaturahmi. Iya, Sep. Kebetulan Bapak dan Ibu tidak ada di rumah. Jadinya aku tidak kesepian. Mari silahkan masuk. Di sini saja, Sep. Kalau begitu, aku ke dalam dulu ya mengambil minuman untuk kalian. Baju kamu bagus, Nang. Beli di mana? Oh, ini namanya sasirangan. Minggu kemarin aku membeli di rumah Zahra. Betul, Sep. Keluargaku mempunyai industri rumah tangga, membuat dan menjual sasirangan. Harganya murah kok, seperti yang dipakai Anang, cuma Rp40.000. Pasti kamu diberi oleh orang tuamu ya, Nang? Oh, tidak. Ini dari hasil tabunganku yang kusisihkan dari uang saku. Kalau uang sakuku selalu kuhabiskan untuk membeli makanan dan minuman di sekolah. Wah, ternyata Asep sudah lupa yang diajarkan oleh bu guru di sekolah tentang kegiatan konsumsi. Masih ingat kok, konsumsi itu kan merupakan kegiatan manusia dalam memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Betul sekali. Contohnya seperti es krim yang tadi kamu makan, atau seperti baju yang kupakai ini. Ya, sekarang aku ingat. Tapi, apakah salah kalau semua uang sakuku kuhabiskan untuk jajan? Menghabiskan seluruh pendapatan pada barang-barang konsumsi, misalnya seperti yang kamu lakukan dengan uang sakumu itu, disebut dengan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif juga memiliki aspek positif dan negatif. Apa saja aspek positif dan negatifnya? Aspek positifnya, apabila perilaku konsumsi kita tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Contohnya, kita minum susu selain untuk menghilangkan rasa haus, juga dapat menyehatkan badan. Kalau aspek negatifnya, perilaku konsumsi kita ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi tidak meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, kita meminum minuman keras untuk menghilangkan haus. Rasa haus akan hilang, tapi kita akan terserang penyakit dari minuman keras yang kita konsumsi. Dan bu guru juga pernah mengajarkan agar kita belajar menabung dengan menyisihkan sebagian dari uang saku yang kita terima setiap hari. Iya, Nang, tapi makanan dan minuman yang dijual di kantin enak-enak. Jadinya aku sering tergoda untuk menghabiskan seluruh uang sakuku untuk jajan. Tapi setelah ini aku akan memulai belajar berhemat dan menabung. Aku juga ingin membeli baju sasirangan seperti yang kamu pakai dari hasil tabunganku sendiri. Bagus, Sep. Pokoknya nanti kalau kamu beli di rumahku, pasti ada diskon khusus. Mantap, itu baru namanya teman. Teman-teman, kita telah sama-sama menyimak cerita tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan materi yang bisa diambil. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan manusia dalam memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumtif. Menghabiskan seluruh pendapatan pada barang-barang konsumsi disebut dengan perilaku konsumtif. Aspek positif dan negatif perilaku konsumsi. Aspek positif. Konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Aspek negatif. Konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
namun tidak meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Standar kompetensi yang akan kita bahas adalah memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pelaku konsumsi, 2. Pola konsumsi. Untuk memudahkan kita dalam memahami materi tersebut, mari sama-sama kita simak cerita berikut ini. Teman-teman, kita telah membahas tentang pengertian konsumsi dan perilaku konsumtif. Kira-kira masih ingatkah kalian siapa saja pelaku konsumsi itu? Tentu saja pelaku konsumsi itu semua orang, aku dan kalian, orang tua dan saudara. Kita semuanya adalah pelaku konsumsi. Yang kamu sebutkan sudah betul, Sep. Tapi, secara umum, pelaku konsumsi dibedakan ke dalam 3 golongan. Apa saja itu? Golongan pertama adalah rumah tangga keluarga yang terdiri atas orang-orang yang kamu sebutkan sebelumnya. Konsumsi dalam rumah tangga biasanya dilakukan atas beberapa pertimbangan, yakni pertama, menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, baru kebutuhan lain yang melengkapinya. Kedua, menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan pendapatan. Dan yang terakhir, menghindari hidup boros. Orang tuaku sebenarnya selalu melakukan hal-hal tersebut. Bahkan mereka juga membuat anggaran rumah tangga setiap bulan dan membuat catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan setiap bulannya. Berarti orang tuamu telah mengajarkanmu perilaku konsumsi rumah tangga yang baik. Kamu harus coba mengikutinya, Sep. Hehehe, benar juga ya, Nang. Nah, kalau yang pertama adalah rumah tangga keluarga. Lalu golongan selanjutnya siapa? Golongan kedua adalah rumah tangga perusahaan. Perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka menunjang kegiatan produksinya. Seperti di rumahku, ibu membeli kain sebagai bahan baku, benang, pewarna, peralatan penunjang membuat sasirangan, sampai membayar gaji para pegawai. Berarti di rumahmu ada 2 golongan pelaku konsumsi ya? Ya, ibuku juga membuat 2 buah pembukuan terpisah, yakni pembukuan untuk rumah tangga dan untuk usaha yang kami jalankan. Wah, pasti repot ya. Tapi aku yakin ibumu pasti sudah terbiasa mengerjakannya. Jadinya tidak masalah lagi ya kan? Betul. Oh ya, golongan ketiga apa ya, Nang? Golongan ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi ya? Tentu saja. Konsumsi yang dilakukan pemerintah misalnya membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, angkutan umum, pasar, dan rumah sakit, termasuk membayar gaji pegawai. Aduh, kok kalian masih ingat sih? Ibu guru kan sudah menjelaskan saat di dalam kelas. Kamunya saja yang mungkin tidak memperhatikan. Hehehe, benar juga. Sekarang baru ingat. Rasanya Bu Guru juga pernah menjelaskan bahwa pola konsumsi setiap orang itu berbeda-beda. Apakah itu benar? Benar sekali. Setiap orang tentu saja tidak bisa disamakan pola konsumsinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pola konsumsi tersebut. Yang pertama adalah faktor pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, kecenderungan konsumsinya juga menjadi lebih besar. Yang kedua adalah tempat tinggal. Orang yang tinggal di pedesaan biasanya memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan. Yang ketiga adalah usia. Pola konsumsi orang tua tentu berbeda dengan kita yang masih muda. Yang keempat adalah selera. Selera setiap orang berbeda-beda, dan itu juga ikut mempengaruhi pola konsumsinya. Dan yang terakhir, kalau tidak salah adalah adat istiadat. Biasanya, makin banyak tradisi yang harus dilakukan,
maka konsumsinya juga akan semakin banyak. Iya kan? Betul sekali. Ternyata kamu masih ingat juga, walaupun tidak semuanya. Siapa dulu dong? Asep. Tak terasa ya, ternyata hari sudah petang. Sebaiknya kami permisi pulang dulu ya, Sep. Iya, Sep. Kami pulang dulu ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya sudah datang berkunjung dan berbagi ilmu denganku. Kalian memang sahabat yang baik. Sama-sama, Sep. Kita sebenarnya belajar bersama-sama kok, dan saling mengingatkan satu sama lain. Ya kan, Zahra? Betul, Nang. Oh ya, Sep. Sampai jumpa lagi besok di sekolah ya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita telah sama-sama menyimak cerita tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan materi yang bisa diambil. Pelaku konsumsi. Pelaku konsumsi secara umum terdiri atas 1. Rumah tangga keluarga. 2. Rumah tangga perusahaan. 3. Rumah tangga pemerintah. Pertimbangan dalam konsumsi rumah tangga. 1. Menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, baru kebutuhan lain yang melengkapinya. 2. Menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan pendapatan. 3. Menghindari hidup boros. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. 1. Pendapatan. 2. Tempat tinggal. 3. Usia. 4. Selera. 5. Adat istiadat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Standar kompetensi yang akan kita bahas adalah memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian produksi. 2. Faktor-faktor produksi. 3. Etika dalam kegiatan produksi. 4. Usaha peningkatan jumlah dan mutu produksi. Untuk memudahkan kita dalam memahami materi tersebut, mari sama-sama kita simak cerita berikut ini. Zahra, besok kan hari libur. Bolehkah saya dan Anang berkunjung ke rumahmu untuk melihat proses produksi sasirangan? Tentu saja boleh. Kutunggu kedatangan kalian sebelum jam 9 pagi ya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Ibu sudah menunggu di belakang. Pembuatan sasirangannya sudah dimulai sejak jam 8 pagi tadi. Sudah datang ya? Iya, Bu. Kami sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana sasirangan dibuat. Proses pembuatan sasirangan melalui beberapa tahapan. Mula-mula, kain dipotong sesuai kebutuhan. Kemudian dilakukan proses penggambaran pola pada kain tersebut. Kain yang telah dipola kemudian dijahit secara manual. Penjahitan dilakukan pada pola-pola yang dibuat. Setelah proses penjahitan selesai, dilakukan proses pewarnaan melalui teknik perendaman. Proses pewarnaan dilakukan beberapa kali, yakni pemberian warna dasar, dan kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan pada pola-pola yang telah dijahit. Tahap berikutnya adalah membuka kembali jahitan-jahitan pada pola yang dibuat. Apabila proses pembukaan jahitan sudah selesai, kain sasirangan dijemur hingga kering, tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Untuk tahap terakhir, kain yang sudah kering tinggal disetrika dan siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Nah, kalian sudah melihat bagaimana proses produksi sasirangan. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa menjelaskan pengertian produksi?
Produksi berarti proses membuat barang ya, Bu? Produksi berarti mengubah barang menjadi lebih berguna. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Semua yang kalian sampaikan sudah hampir tepat. Produksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, bukan hanya membuat barang saja, tapi memberikan jasa juga termasuk kegiatan produksi. Seperti bank yang memberikan jasa perbankan ya, Bu? Betul sekali. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan agar kegiatan produksi bisa terlaksana? Agar produksi bisa terlaksana, diperlukan 4 macam hal yang biasanya seringkali juga disebut faktor produksi, yakni faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tepat. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan keempat faktor tersebut setelah kalian melihat produksi sasirangan tadi? Yang pertama, faktor produksi alam. Ada yang sifatnya langsung seperti air yang digunakan dalam proses pencucian kain. Ada pula yang harus diolah terlebih dahulu, seperti kain yang diolah dari benang. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Contohnya, yakni semua yang bekerja dari awal hingga akhir proses pembuatan sasirangan tadi. Ya kan, Bu? Betul. Yang berikutnya? Yang ketiga adalah faktor modal. Contohnya adalah uang untuk membeli semua bahan baku dan juga termasuk mesin dan bangunan tempat produksi dibuat. Jawaban yang betul pula. Yang terakhir? Yang keempat dan terakhir adalah faktor kewirausahaan, yakni kemampuan seseorang untuk mengelola usaha secara baik dalam rangka memperoleh laba dan wajar. Contohnya, keterampilan ibu dalam mengelola berbagai faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal hingga usaha sasirangan ini bisa berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Wah, ternyata kalian sudah pandai semua ya. Oh iya, Bu. Kata Bu Guru, setiap kegiatan produksi juga harus memenuhi etika-etika tertentu ya? Tentu saja, ada beberapa etika yang harus dilakukan. Misalnya, memanfaatkan faktor produksi alam secara bijaksana, tidak boros, dan tidak merusak keseimbangan alam. Misalnya, air bekas pencucian tidak dibuang sembarangan. Memperkerjakan tenaga kerja secara manusiawi dan tidak memaksa mereka bekerja di luar batas kewajaran. Barang yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta budaya masyarakat setempat. Wah, ternyata kita tidak boleh memproduksi sekehendak kita ya, Bu? Betul sekali. Oh iya, Bu. Apakah Ibu juga berupaya untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi sasirangan yang Ibu miliki? Tentu saja, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan menambah sumber daya atau ekstensifikasi. Yang pernah Ibu lakukan adalah menambah jumlah bahan baku, pekerja, dan modal sehingga jumlah sasirangan yang dibuat bisa bertambah lebih banyak. Yang kedua, tanpa menambah sumber daya atau intensifikasi. Contoh yang Ibu lakukan yakni Ibu mempelajari berbagai teknik pembuatan sasirangan yang lebih baik dan Ibu terapkan dalam kegiatan produksi yang Ibu lakukan, sehingga mutunya juga meningkat. Wah, ternyata rumit juga ya, Bu. Banyak hal yang harus Ibu lakukan. Tapi, Bu, kalau Ibu sudah memproduksi banyak sasirangan, bagaimana cara yang Ibu lakukan agar bisa sampai ke tangan konsumen? Betul, Bu. Bagaimana ya caranya? Ibu akan jelaskan nanti. Sekarang, mari ikut Ibu ke toko yang ada di depan. Teman-teman, kita telah sama-sama menyimak cerita tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan materi yang bisa diambil. Pengertian produksi. Produksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi alam. 2. Faktor tenaga kerja. 3.
faktor modal. 4. Faktor kewirausahaan. Etika dalam kegiatan produksi. 1. Memanfaatkan faktor produksi alam secara bijaksana, tidak boros dan tidak merusak keseimbangan alam. 2. Mempekerjakan tenaga kerja secara manusiawi dan tidak memaksa mereka bekerja di luar batas kewajaran. 3. Barang yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta budaya masyarakat setempat. Usaha peningkatan jumlah dan mutu produksi. 1. Menambah sumber daya atau ekstensifikasi. Misalnya menambah jumlah bahan baku, pekerja, dan modal sehingga jumlah produksi meningkat. 2. Tanpa menambah sumber daya atau intensifikasi, misalnya mempelajari berbagai teknik produksi sehingga mutu produksi meningkat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Standar kompetensi yang akan kita bahas adalah memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang atau jasa. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian distribusi. 2. Saluran distribusi. 3. Lembaga distribusi. 4. Etika distribusi. Untuk memudahkan kita dalam memahami materi tersebut, mari sama-sama kita simak cerita berikut ini. Nah, anak-anak, beginilah cara ibu menyalurkan sasirangan yang telah diproduksi. Maksud ibu dengan membajangnya di toko ini, dan nanti konsumen akan datang untuk membelinya. Betul sekali, Sep. Jadi, barang yang diproduksi tidak akan bisa sampai ke tangan konsumen tanpa melalui kegiatan penyaluran semacam ini. Saya baru ingat, Bu. Pasti ini yang disebut dengan kegiatan distribusi, yakni kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Tepat. Tapi, tahukah kalian bahwa ada berapa macam saluran distribusi? Setahu saya, ada yang disebut dengan distribusi langsung, yakni penyaluran barang dari produsen langsung ke konsumen tanpa melalui pelantara. Misalnya seperti yang ibu lakukan saat ini. Apakah ada jenis saluran distribusi yang lain? Ada, Bu, yakni distribusi tidak langsung. Dalam distribusi tidak langsung, barang yang diproduksi tidak disalurkan langsung dari produsen ke konsumen, namun melalui perantara yang biasanya disebut lembaga distribusi. Ya, jadi perbedaannya terletak dari ada tidaknya lembaga distribusi yang terlibat. Perlu kalian ketahui, ada beberapa jenis lembaga distribusi, di antaranya pedagang, agen, maklar, komisioner, importir, dan eksportir. Wah, banyak sekali ya, Bu. Di mana letak perbedaan dari lembaga-lembaga distribusi tersebut, Bu? Nah, itu nanti tugas kalian untuk mencari tahunya. Kalian bisa bertanya kepada ibu guru atau membaca dari buku-buku IPS yang kalian miliki. Sekarang Zahra mau bertanya sama Ibu. Kalau dalam produksi ada etika-etika yang harus dilakukan, apakah dalam distribusi juga ada etikanya? Tentu saja, seorang distributor harus menyebarkan barang dan jasa semaksimal mungkin ke semua wilayah yang membutuhkan agar tercukupi. Selain itu, harga barang yang didistribusikan ke berbagai wilayah juga harus relatif sama dan terjangkau. Jadi, tidak ada penumpukan di suatu daerah tertentu, sementara di daerah lain kekurangan. Hal ini terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti beras atau bahan bakar. Ternyata kegiatan pokok ekonomi yang mencakup konsumsi, produksi, dan distribusi itu saling terkait ya.
Betul, Nang. Kalau tidak ada yang memproduksi suatu barang atau jasa, maka konsumsi masyarakat tidak akan terpenuhi. Kalau tidak ada yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka produksi juga menjadi sia-sia. Dan kalau tidak ada kegiatan distribusi, maka penyaluran barang hasil produksi untuk dikonsumsi juga akan terhambat. Kalian memang pandai-pandai ya. Nah, karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk datang dan melihat-lihat usaha sasirangan keluarga kami, kalian, Ibu beri hadiah 1 buah baju sasirangan. Silahkan pilih sendiri. Alhamdulillah. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Zahra. Zahra. Semoga usahanya tambah sukses. Amin. Teman-teman, kita telah sama-sama menyimak cerita tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan materi yang bisa diambil. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Saluran distribusi. 1. Saluran distribusi langsung, yakni penyaluran barang dari produsen langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. 2. Saluran distribusi tidak langsung, yakni penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang biasanya disebut lembaga distribusi. Lembaga distribusi. Beberapa jenis lembaga distribusi antara lain 1. Pedagang, 2. Agen, 3. Makelar, 4. Komisioner, 5. Importir, 6. Eksportir. Etika distribusi. 1. Seorang distributor harus menyebarkan barang dan jasa semaksimal mungkin ke semua wilayah yang membutuhkan agar tercukupi. 2. Harga barang yang didistribusikan ke berbagai wilayah harus relatif sama dan terjangkau oleh konsumen yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.